Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gen Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses dan teknik penyusunan Renstra. Apa sih Renstra itu? Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD, serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan yang strategis. Di dalam Renstra, digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipasif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi di masa depan. Tujuan Renstra. Yang pertama, dapat mengalokasikan organisasi agar bisa menggunakan konsep pemasaran efektif. Yang kedua, dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan kualitas kerja karyawan lebih terarah. Yang ketiga, menciptakan etika bisnis yang kondusif dan aman. Yang keempat, meminimalisasi resiko akibat perubahan dan pergeseran kondisi. Yang kelima, kesenjangan dalam tugas-tugas anggota dapat dikurangi. Strategi perusahaan juga akan mengatur pengalokasian sumber daya perusahaan sehingga optimal dalam melaksanakan tugasnya. Tahapan dalam Renstra. Ada 4 tahapan dalam pelaksanaan Renstra. Yang pertama, tahapan analisis. Tahapan analisis sendiri dibagi menjadi 3, yaitu mengidentifikasi fungsi inti perusahaan. Identifikasi ini dapat menghubungkan dengan misi perusahaan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dan harapan konsumen sehingga memperjelas tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, melakukan analisis pada lingkungan. Melakukan analisis ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, teknologi, dan aspek ekonomi, kemudian menganalisis tersebut dikembangkan atau diidentifikasikan kekuatannya, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Yang ketiga, tentukan visi perusahaan. Dalam menentukan visi haruslah yang realistis dengan kondisi real perusahaan karena akan mendorong efisiensi dan efektivitas misi perusahaan. Penentuan visi akan dijadikan patokan jangkauan potensi kinerja perusahaan untuk berkembang. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan tujuan jangka panjang. Dalam menentukan jangka panjang ini menuju apakah visi yang sudah dianalisis tersebut sesuai dengan realistis perusahaan dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, penentuan sasaran. Sasaran merupakan bagian yang lebih spesifik dari tujuan jangka panjang. Yang ketiga, mengidentifikasi ukuran kinerja dan target untuk setiap tujuan. Pengukuran kinerja dan target adalah alat untuk menentukan patokan tingkat pencapaian tujuan dan menilai efektivitas kinerja perusahaan. Tahapan selanjutnya, tahapan implementasi. Tahapan implementasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, mengembangkan rencana operasional. Rencana operasional menafsirkan kegiatan operasional perusahaan dalam jangka pendeknya. Contoh, perencanaannya strategis dan operasional meliputi kegiatan rutinitas sehari-hari dalam menghasilkan produk atau jasa secara berulang-ulang. Adapun bentuk contoh kecilnya berupa strategi pemasaran produk makanan yang diproduksi setiap harinya. Yang kedua, membuat kinerja rencana aksi. Dalam menghubungkan tujuan rencana strategis, tolak ukur kinerja merupakan fungsi dari kinerja rencana aksi. Adapun rumusan kinerja secara aksi seperti pelaksanaan operasional yang sedang berlangsung, tugas
tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perencanaan strategi yang ditentukan. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan penilaian. Dalam melakukan penilaian rencana strategis dapat menentukan aspek mana yang dinilai lebih bermanfaat. Penilaiannya dapat meliputi beberapa aspek proses yang terkait dengan kinerja perusahaan, kepuasan konsumen, kinerja karyawan, dan kepuasan karyawan. Tahapan penyusunan. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, identifikasi kondisi umum, serta analisis potensi dan permasalahannya. Yang ketiga, penyusunan visi dan misi. Yang keempat, penyusunan tujuan dan sasaran strategis. Yang kelima, penyusunan arah kebijakan dan strategis. Yang keenam, penyusunan program dan kegiatan. Yang ketujuh, penyusunan target dan pendanaan berbasis KPJM. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan. Program diidentifikasikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Renstra untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Dan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Renstra. Sedangkan kegiatan diidentifikasikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon 2 yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang merupakan personel sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan atau input untuk menghasilkan keluaran output dalam bentuk jasa. Penyempurnaan Renstra. Yang pertama, rancangan Renstra disinkronkan dengan Perda tentang RPJMD atau visi, misi, dan program gubernur yang terpilih. Yang kedua, melaksanakan sinkronisasi agar berkoordinasi dengan Bapeda. Yang ketiga, penyempurnaan penyesuaian Renstra SKPD meliputi visi dan misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program kegiatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.